What's up pulau-pulau semua, apa kabarnya nih? Semoga di hari ini lau-lau semua makin ganteng dan cantik. By the way, selamat datang di channel Dunia Eyu. Kali ini Eyu kagak ngasih review film nih, melainkan Eyu kasih 5 rekomendasi film tentang konflik di Afrika versi Dunia Eyu. Sebelum Eyu lanjut nih, ada baiknya lau semua pijit tombol tengnong, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih, biar dunia Eyu makin berkembang dan Eyu terus kangen sama lau. Orgeas, Afrika nih merupakan sebuah benua terbesar kedua setelah Asia. Dijuluki benua hitam, Afrika punya banyak kisah dan hampir kebanyakan berupa konflik perang saudara. Nah, hal itu coba dikembangkan oleh sinias Hollywood untuk membuat film dan beberapa menjadi box office. Oleh sebab itu tuh, yuk coba kasih nih 5 rekomendasi film tentang konflik di Afrika. Mau tahu apa aja? Nih, ayo kasih buat lau. Ceki bro. Di posisi kelima nih ada Beast No Nation tahun 2015. Diangkat dari novel karya Unjon Gima dengan judul yang sama. Film bergenre psikologi perang ini mengangkat cerita anak kecil bernama Agu yang dipaksa untuk ikut kelompok tentara di Afrika Barat. Film garapan Bang Kori Yuji Fukunaga ini di IMDb dapat konten yang lumayan mantap di angka 7.7. Oke, coba spoiler dikit tentang di film ya. Film ini bercerita tentang Agu, seorang anak kecil yang jadi palang pintu utama komandan milisi NDL. Sebelumnya nih, Agu hidup dengan damai bersama keluarganya dan para pengungsi di wilayah netral, jauh dari perang saudara. Namun pada suatu hari nih, milisi separatis menyerang kotanya Agu. Baku tembak pun gak bisa dielakkan, pasukan pemerintah dan milisi saling hantam. Dan akhirnya nih, milisi pun berhasil dipukul mundur. Akan tetapi ayah dan kakak Agu terbunuh karena difitnah oleh seorang wanita gelo. Emang gelo sih ada. Dan Agu nih berhasil lolos. Nyoi, doi lari ke dalam hutan. Singkat cerita, di tengah kelaparan yang melanda nih, Agu akhirnya berhasil ditangkap milisi. Dan doi pun dibawa dan diasuh sang komandan milisi. Dari sinilah nih, Agu bertransformasi dari anak yang jahil, periang, tidak sombong dan hanya sedikit ria, menjadi Agu yang bengis. Membunuh adalah jalan ninja Agu selanjutnya. Dan bagaimana caranya doi bertahan? Mending lo tonton aja filmnya ya. Oke, kita jump ke film yang keempat. Di posisi keempat nih ada The Last King of Scotland tahun 2006. Apa jadinya nih kalau sahabat berubah jadi musuh? Nah, inilah yang terjadi nih di film The Last King of Scotland. Film besutan Bang Kevin McDonald ini dapat skor yang lumayan asoy di angka 7.6. Berlatar tentang konflik di Uganda nih, film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama ini bercerita tentang seorang dokter muda asal Skotlandia bernama Nicholas Garrigan yang pergi ke Uganda untuk menjadi dokter baru di sana. Uganda yang saat itu dipimpin otoriter bernama Idi Amin. Namun doi sangat dihormati dan menjadi panutan bagi rakyat Uganda. Nicholas nih, sebut aja Bang Niko, rupanya penasaran dengan apa yang diperbuat Idi Amin. Dan pertemuan doi dengan Idi Amin terjadi saat Idi Amin mengalami kecelakaan. Dan doi yang lagi asoy geboy ngebut di jalanan ibu kota dihentikan dengan paksa oleh pasukan Idi Amin. Di situ Idi Amin merasa takjub dengan Bang Niko nih.
karena doi cekatan, berani dan sigap. Malahan nih mereka bertukar kaos, dan semenjak itu mereka pun bersahabat. Singkat cerita nih, Bang Niko pun jadi dokter pribadinya Idi Amin dengan fasilitas yang jauh lebih baik. Ya jelaslah, sobatnya orang nomor wahid. Dan doi ini dapat all access untuk lakuin apa aja di Uganda. Seiring berjalannya waktu nih, para sobat Bang Niko pun kasih tahu kalau doi itu masih waspada dan jaga jarak dengan Idi Amin. Karena nih kondisi Uganda sedang panas-panasnya nih. Namun nih Bang Niko kagak peduli. Sampai pada suatu saat nih doi sadar kalau politik Uganda makin carut marut. Bahkan Menteri Kesehatan pun disiksa sama si Idi Amin. Yang lebih parah lagi nih, Bang Niko rupanya bermain cuci gosok bilas. Nyoi, doi mesum sama istri mudanya Idi Amin sampai tekdo. Nah lo, biji mana akhir dari perjalanan Bang Niko? Cobalah setel aja dari film. Nah, sekarang kita menuju ke film yang ketiga. We're not leaving Somalia till we find it. Don't make the mistake of thinking because I grew up without running water I am simple, General. Di posisi ketiga nih ada Black Hawk Down tahun 2003. We got a Black Hawk down, we got a Black Hawk down. Film bergenre drama aksi ini disutradarai oleh Opa Ridley Scott. Di IMDb nih, Black Hawk Down dapat konten yang lumayan sugap di angka 7.7. Mengambil latar belakang perang Somalia nih, Black Hawk Down membawa kita menyelami kengerian, kesan heroik dan aksi yang seru. Film ini berkisah tentang upaya penangkapan Muhammad Farad Aidid yang merupakan pimpinan milisi Somalia. Sebelumnya ini beberapa pasukan Ranger 75 dan Delta Force berhasil menangkap Osman Ali Atto yang bertugas menjual senjata kepada milisinya Aidid, dan sebuah misi untuk menangkap dua penasehat Aidid, yakni Omar Salat Elmi dan Abdi Hasal Awale. Berbekal pasukan berpengalaman yang dikombinasi dengan pasukan baru, mereka pun melancarkan aksinya. Di sudut lain, beberapa milisi yang tahu akan aksi dari pasukan AS itu nyoba menahan mereka dengan cara membasokkan salah satu helikopter yang menyebabkan prajurit Blackburn jatuh dan terluka parah. Di tempat lain, tim Delta yang berhasil ngegrep target operasi bergegas meninggalkan TKP. Namun para milisi yang udah tahu kedatangan mereka dengan sigap memblokade jalur tim Delta. Dari sinilah awal mula kengerian perang itu terjadi. Para milisi yang gak mau tempat mereka diobrak-abrik lalu melancarkan serangan balik. Mereka menyerang tanpa ampun hingga pasukan Delta pun berpencar dan terbagi dalam beberapa peleton. Perang kota pun pecah. Pasukan Delta yang ada di kota itu ibarat roti lagi dikerubutin semut. Mereka kocar-kacir, korban berkelimpangan. Dan sialnya lagi operasi pasukan Delta tersebut rupanya tanpa sepengetahuan PBB. Yang ngebuat misi penyelamatan pun berjalan lambat. Nah, biji mana para pasukan Delta akhirnya bisa balik kandang. Lalu coba tonton aja deh filmnya, Black Hawk Down. Ya buseng, udah sampai ke film yang keduanya. Di posisi kedua ada 13 Hour aka 13 jam.
Film garapan Bang Jago Michael Bay ini mengambil latar keadaan Libya pasca kudeta Presiden Gaddafi. Di IMDb nih, 13 Hour yang berdasarkan kisah nyata dapat ponten yang lumayan seger di angka 7.3. Film ini berkisah tentang para pasukan bayaran yang disewa CIA dengan tujuan untuk menjaga duta besar AS di Libya. Mereka semua berada dalam sebuah tempat yang disembunyikan, yakni The Annex, markas CIA yang tidak resmi. Awalnya nih keadaan masih cukup kondusif, hingga suatu hari nih terdengar kabar kalau duta besar AS akan ke Bank Haji. Disitulah awal mula kengerian terjadi. Ya karena tahu duta besar AS akan berkunjung nih, milisi pun mulai ambil ancang-ancang. Di malam hari nih, mereka pun bergerak masuk dan menerobos keamanan rumah dinas Dubes. Pihak keamanan Dubes coba menghubungi markas CIA di sana. Namun, respon lambat dan terlalu mencela-mence dari pimpinan akhirnya nih ngebuat beberapa prajurit bayaran itu bertindak sendiri dengan menyerang milisi di rumah dinas Dubes. Peperangan pun gak bisa dielakkan. Namun naas nih, Dubes AS untuk Libya dan salah satu stafnya tewas. Sedangkan para milisi yang udah tahu keberadaan di Annex terus menyerang tanpa lelah. Oke, kita menuju ke posisi pertama. Di posisi pertama nih ada Blood Diamond tahun 2006. Film besutan Bang Ewok Edward Zwick ini bercerita tentang perburuan berlian merah. Berbeda dari 4 film yang Yuk sebut di atas nih, di film ini milisi yang dikenal dengan RUF aka Revolutionary United Front pengen nguasain tambang berlian dengan tujuan untuk dijual dan dibelikan senjata demi perjuangan. Milisi ini kagak segan-segan nih buat ngebedil siapapun yang nyoba membelot. Karena itulah Solomon, tokoh protagonis dalam film ini, harus berpisah dari istri dan anak-anaknya. Solomon mesti kerja sebagai budak di tambang entu. Sementara anak pertamanya nih dicuci otaknya oleh milisi RUF buat jadi tentara anak. Suatu waktu Solomon nemuin berlian merah yang pastinya mehong bet. Doi pun berusaha ngumpetin tuh berlian, namun usahanya ketahuan tentara pemerintah dan Doi pun masuk penjara. Di penjara itu, Solomon akhirnya ketemu sama Archer, seorang pemburu berlian. Ya karena Doi tahu nih kalau Solomon nyembunyiin berlian mehong, Archer pun berusaha mengeluarkan Solomon dari penjara. Who do you think got you out of jail, huh? I am not your partner. What if I helped you find your family? Liar. Look at me. Singkat cerita nih, Archer naksir berat sama entu berlian dan minta Solomon buat ngambil entu berlian. Dengan jaminan Archer bakal ngembaliin keluarganya Solomon lagi. Dengan dibantu oleh Maddie nih, seorang wartawan cantik, Archer dan Solomon pun berusaha mengambil kembali berlian serta keluarga Solomon dan pergi dari Afrika. Film yang di IMDb nih dapat ponten maksud segernya di angka 8.0 ini patut dijadikan referensi buat lau-lau semua yang demen petualangan, aksi heroik, pengkhianatan yang dibalut sama aksi peperangan.
Orkes, 5 film yang Iuk rekomendasiin tadi layak buat lau tonton. Ya walaupun masih banyak film yang sugap juk sih, dan terserah lau juk sih mau nonton versi berbayar atau gretongan. Sing penting Iuk coba kasih rekomendasi aja. Semua balik lagi ke lau semua. Oke, seperti biasanya nih, sebelum Iuk bacot nih, Iuk mau ngucapin mamaci buat semua tim yang mengerjakan 5 film tentang konflik Afrika di atas, para kru, pemain, dan yang paling penting buat lau semua sobat setia dunia Iuk. Semoga lau semua makin keren. Oke, mamaci semua dan Iuk pun ngebacut. Bye.